Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru tahun 2025, kawasan objek wisata di Pulau Jawa seperti Malioboro, Yogyakarta, dan Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta dipadati wisatawan. Para wisatawan mulai berdatangan di Stasiun Tugu sejak Sabtu 21 Desember 2025. Libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 kawasan objek wisata di Pulau Jawa dipadati wisatawan. Di Malioboro, Yogyakarta, wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kota khas gudeg itu sejak Sabtu sore. Jalur pedestrian di setiap sisi jalan Malioboro tampak dipadati wisatawan yang berjalan kaki. Kota Yogyakarta, khususnya Malioboro, menjadi tempat paling favorit para wisatawan dari berbagai daerah untuk berwisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain di Malioboro, Yogyakarta, wisata alam seperti Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta juga diserbu wisatawan. Wisatawan yang datang didominasi oleh satu keluarga. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memilih wisata ke Pantai Parangtritis karena lokasi yang mudah didatangi dan dekat dengan berbagai lokasi wisata lain di Yogyakarta. Sementara di Stasiun Tugu Yogyakarta, wisatawan mulai berdatangan dari berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penumpang kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta mulai memadati Stasiun Tugu pada hari Minggu 21 Desember 2025. Arus penumpang kereta api Stasiun Tugu Yogyakarta terus meningkat. PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat jumlah penumpang kereta api sebanyak 27.000 penumpang yang datang dari luar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Ribuan truk terjebak antrean penyeberangan di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegoro, Banten. Para sopir berharap adanya kebijakan penambahan kapal pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Ribuan truk ekspedisi terjebak antrian panjang di Pelabuhan BBJ Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Salah seorang sopir mengaku sudah 2 hari terjebak dalam antrian kapal. Antrian panjang terjadi lantaran jumlah kapal yang disediakan di pelabuhan sedikit, sementara jumlah truk yang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera membludak. Tersendat berhari-hari. Tersendat katanya yang dari sana dibuang ke sini semua. Kalau di sini kapalnya terbatas, jadinya ngantri nungguin kapal yang dari Bako datang ke sini lagi. Ya mintanya tambahan kapal Pak, biar sopir-sopir nggak pada sengsara. Para sopir berharap adanya penambahan kapal agar aktivitas penyeberangan tidak tersendat dan semakin merugikan para sopir. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Pelabuhan Merak, Banten. Hal itu dilakukan untuk memastikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan jajarannya meninjau kesiapan mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Tinjauan itu juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dalam kesempatan itu, Kapolri dan Menteri Kesehatan melihat kesiapan sarana dan prasarana pengamanan Nataru. Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan atensi khusus pada pemudik di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan insentif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Nataru, dan kita diminta untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik di tengah prediksi situasi cuaca yang tentunya juga kita harus betul-betul siap. Selain meninjau kesiapan sarana, prasarana, dan personel, Kapolri juga menyapa para pemudik dan memberikan bingkisan. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Kapolri mengatakan jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru akan meningkat 20% dalam beberapa hari ke depan. Peningkatan itu juga telah diantisipasi oleh petugas di lapangan, termasuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi selama masa mudik Natal dan Tahun Baru 2025 ini. Dan tadi kita lihat untuk peningkatan dari jumlah masyarakat yang melaksanakan mudik ataupun balik sampai dengan hari ini masih terpantau normal, namun terjadi peningkatan kurang lebih 21 sampai 22% dari target atau 661 ribu yang memasuki ataupun meninggalkan Jakarta. Jadi sementara tadi Korlantas juga memaparkan strategi apabila terjadi kemacetan, mulai dari bagaimana melaksanakan rekayasa lalu lintas dari mulai kontraflow sampai dengan one way ataupun one way terbatas, semuanya dipersiapkan agar proses perjalanan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya sekali lagi kita selalu menitipkan bahwa karena tahun ini kita menghadapi situasi bencana, khususnya perkiraan BMKG dengan curah hujan yang sangat tinggi. Tentunya tadi terpantau ada beberapa wilayah yang kemungkinan akan terjadi potensi terdampak, apakah itu tergenang air ataukah terdampak banjir, sehingga kemudian perlu disiapkan jalur-jalur alternatif. Tentunya kami minta untuk seluruh jajaran memantau dan mempersiapkan hal itu dengan baik, sehingga pada saat hal tersebut terjadi maka mitigasinya sudah siap. Demikian juga BMKG terus harus diikuti, sehingga kemudian setiap informasi-informasi yang ada segera bisa ditindaklanjuti di lapangan. Penumpang membludak di Pelabuhan Laurentius Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan penumpang berasal dari Kupang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Kepadatan penumpang terjadi di Pelabuhan Laurentius Maumere, Nusa Tenggara Timur jelang Hari Natal dan Tahun Baru. Ribuan penumpang rela antre dan berdesakan untuk keluar masuk kapal. Kebanyakan penumpang berasal dari Pelabuhan Kupang yang hendak merayakan Hari Natal bersama keluarga di Maumere. Para penumpang mengaku lebih memilih moda transportasi kapal laut untuk pulang ke kampung halaman karena tarif yang murah. PT PLI juga memberikan diskon tarif sebesar 20% dalam momen libur Nataru tahun ini. Untuk liburan Natal dan Tahun Baru, dari mana tadi? Dari Kupang. Dari Kupang. Bagaimana menggunakan kapal PLI, aman atau? Aman. Aman ya. Kenapa tidak gunakan pesawat? Tidak, karena harganya mahal, terus kalau PLI itu harganya lebih murah, terus asik juga. Diperkirakan peningkatan penumpang pada arus mudik Nataru di Pelabuhan Laurentius Maumere masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat tingginya minat masyarakat terhadap angkutan kereta api selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 565.000 tiket dari total kapasitas mencapai 909.000 tempat duduk.
Tingginya jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daob 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Lebih dari 217.000 tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore. Dilami, apakah sore hari ini sudah terlihat membludaknya penumpang di sana? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Kalau dilihat di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah terjadi kepadatan penumpang untuk melakukan keberangkatan dari Jakarta ke sejumlah pulau di Jawa. Di mana kalau dilihat para penumpang juga membawa koper, tas ransel, tote bag hingga perbekalan-perbekalan untuk persiapan mereka merayakan libur Natal dan Tahun Baru 2026. Memang tanggal 22 Desember 2025 ini jadi tanggal favorit dari para penumpang karena anak-anak sudah libur sekolah dan ada beberapa pekerja yang juga sudah libur ya, sehingga mereka sengaja menggunakan kereta api sebagai pilihan utama mereka untuk transportasi karena kenyamanan dan juga ketepatan waktu yang mereka kejar. Selain itu, Davi dan juga pemirsa, per hari ini 22 Desember untuk tiket okupansinya ini sudah lebih dari 90%, artinya ada sekitar 42.000 tiket yang telah terjual dan jumlahnya tentu akan meningkat ya karena masih dibuka untuk pembelian tiket kereta api. Dan Davi, pada periode Nataru 2025-2026 ini dari tanggal 18 Desember hingga 4 Januari 2025 sudah terjual kiranya 565.000 tiket dari 909.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI Daob 1. Dan juga untuk rangkaian kereta ini diperbanyak ya di 2025 ini. Dari yang awalnya 2024 hanya 1.577 perjalanan kereta, kini mengalami peningkatan sekitar 10% di tahun 2025 ini, sehingga dioperasikan ada 1.732 rangkaian kereta api jarak jauh yang dioperasionalkan. Kemudian adapun tujuan favorit dari para masyarakat ini menuju ke sejumlah daerah yakni Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan Bandung, Davi. Kemudian tadi kami sempat mewawancara dari para masyarakat, perbekalan seperti obat-obatan, kemudian perlengkapan pribadi dinilai sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pihak PT KAI Daob 1 juga selama antisipasi Nataru 2026 ini telah meningkatkan pelayanan ya. Telah meningkatkan pelayanan baik itu dari pengamanan dan juga kalau kita lihat ini juga dari para rombongan Kapolri juga sudah hadir ya memantau terkait dengan Nataru 2026 di Stasiun Pasar Senen, memantau kenyamanan, keamanan daripada fasilitas di sini ya. Karena kalau dilihat peningkatan juga sangat signifikan Davi dan juga pemirsa dibandingkan tahun lalu. Karena sekarang sudah ada yang namanya ruangan AC sehingga kenyamanan para penumpang untuk menunggu perjalanan ini juga sangatlah terjamin. Kemudian para penumpang tentu diharapkan untuk datang 1 jam sebelum keberangkatan agar menghindari ketertinggalan kereta. Dan ada satu lagi yang paling diunggulkan yakni ada fitur face recognition sehingga sangat memudahkan dari para penumpang ini untuk check-in ke keberangkatan kereta yang memang mereka akan tuju, Davi dan juga pemirsa ya. Jadi diharapkan di 2025 menuju 2026 ini semua fasilitasnya memang telah menunjang untuk para pemudik ini untuk melakukan perjalanan dengan aman dan juga tenang. Kembali ke Davi di studio. Ya, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tadi juga kita melihat bersama ada Kapolda Metro Jaya sedang meninjau di sana. Terima kasih Dilami Aulia. Selamat sore.
Pemirsa, waspada cuaca buruk saat libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Rakit yang ditumpangi Wakil Gubernur terbalik. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi lokasi bencana banjir di Aceh Tamiang. Kami segera kembali.